Apa ini? Kita Aku beda ya kulit kita ya. Di sini kopi, di sana susu ya. aku di Jepang, Bang. Oh, di Jepang. Oh, apa kabar Jepang? Baik, puji Tuhan. Oke. Konnichiwa. Konnichiwa. Mama dah ohayo gozaimasu. Oh iya iya, ngerti bahasa Jepang. Saya ngertinya cuma konnichiwa doang. Ya, gimana gimana? Iya. Namaiwa Edis TV. Yoroshiku onegai shimasu. Oke ya 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 ya. Padahal saya nggak ngerti apa. Ya, apa yang mau disampaikan? Mi. Iya, Bang. Jadi kan tadi aku dengar di bawah, semua Mm-mm. udah kita bahas gitu ya. Mm-mm. Semua udah kita bahas, cuman ada satu yang pengen aku tanyain, Bang. Itu Apa sebenarnya itu? Muhammad itu fiksi atau enggak, Bang? Iya, Ini mengenai bener-bener ada enggak sih baik, dia itu? baik. Ini pertanyaan yang bagus dan ini pertanyaan yang sudah dibahas panjang lebar oleh para apa namanya pemikir atau para pengkaji agama Islam. Apakah Muhammad itu sebagai sosok yang fiksi? Nah, ada satu orang yang benar-benar mengkaji ini secara mendalam dan secara tuntas. Namanya itu Robert Spencer. Dia menulis sebuah buku yang berjudul Did Muhammad Exist? Apakah Muhammad itu benar-benar ada, benar-benar nyata tokoh Muhammad itu? Nah, kesimpulan dari buku itu, saya juga sudah pernah baca bukunya. Kesimpulan dari buku itu adalah Muhammad itu memang pernah ada, tetapi sosok Muhammad yang dikenal oleh umat muslim sekarang ini itu lebih merupakan sosok Muhammad yang legenda ketimbang sosok Muhammad yang historis. Begitu. Jadi sosok Muhammad tuh emang bener ada, ya. Tapi yang diberitakan oleh umat muslim sekarang itu bukan Muhammad yang historis, tetapi Muhammad yang legenda dia. Dia ceritanya udah ditambah-tambahin. Begitu. Oke. Oke, Bang. Aku mau nanya. Jadi Mm-mm. misalnya gini, misalnya Tuhan Yesus dia dilahirkan di Bethlehem. Bisa Betul. aja kan seharusnya ditambah-tambah juga. Nah, bagaimana dengan si Muhammad ini? Dia kan orang Arab Saudi tuh. Bagaimana mungkin orang Arab Saudi juga menambah-nambahkan dan seluruh dan menipu gitu kan sampai ke Baik. negara Ini luar juga. pertanyaan bagus. Ini memang pintar-pintar nih kalau dari Jepang. Gini ya. Jadi kita harus berkaca dulu kepada kekristenan kita nih. Ya. Pada abad-abad awal-awal kekristenan itu muncul, di dalam kekristenan itu banyak cerita-cerita fiksi tentang Yesus. Makanya ada Injil-Injil apokrif, ada Injil-Injil yang menambah-nambahi cerita tentang Yesus. Nah, itu semua oleh bapak-bapak gereja, oleh gereja-gereja awal mula-mula, mereka punya ketiga kriteria begitu untuk menyaring mana-mana yang merupakan yang otentik diterima dan tidak. Nah, kriterianya itu pertama, Injilnya itu harus ortodoks. Beritanya itu harus ortodoks. Kemudian dia harus ya atau menyeluruh gitu ya, diterima oleh apa namanya? Gereja, banyak-banyak gereja, dan yang ketiga itu harus apostolik. Begitu. Jadi seperti contoh misalnya Injil masa kanak-kanak Yesus. Nah, di situ diceritakan bagaimana Yesus dia membuat burung dari tanah liat begitu kan? Iya. Kemudian diperintahkan burung itu terbang begitu. Itu ada di Injil masa kanak-kanak Yesus namanya. Nah, kemudian juga banyak Injil-Injil itu makanya kita sebut sebagai Injil apokrif atau Injil-Injil palsu yang itu sebenarnya hanya dongeng-dongeng tentang Yesus begitu. Nah, mengenai pertanyaan apakah sosok Muhammad ini tokoh yang benar-benar yang diberitakan oleh umat Islam ya. Saya percaya Muhammad itu pernah ada, tapi tidak seperti yang diberitakan oleh orang Islam. Nah, uh, buku yang mencatat tentang sosok Muhammad atau biografi Muhammad, buku yang paling bisa kita capai itu adalah Sirah Nabawiyah. Nah, buku itu dikarang oleh Ibnu Ishaq.
dan Ibnu Hisham. Tapi menariknya, Ibnu Ishaq maupun Ibnu Hisham itu tidak pernah ketemu dengan Muhammad dan dia tidak hidup dengan sejaman dengan Muhammad. Begitu. Di mana diceritakan Muhammad itu ketika lahir nanti menerangi seluruh jazirah Arab, begitu. Itu berita-berita yang tentu saja ya sebagai para cendekiawan itu meyakini itu tidak benar, begitu. Kemudian dadanya dibelah. Jadi dada Muhammad itu dibelah. Menurut riwayat Islam dibelah, kemudian diambil itunya, hatinya itu. Kemudian hatinya itu katanya dicuci pakai air zam-zam, begitu. Nah, tentu saja ini hanya dipercaya oleh orang-orang Islam yang memang nggak berpendidikan, begitu. Tetapi para cendekiawan itu memang menganggap itu berita-berita yang sebenarnya tidak historis, begitu. Nah, ini memang menjadi, saya sudah melakukan diskusi ya dengan orang-orang Islam yang akademis, begitu, orang-orang Islam yang sekolah, begitu. Mereka tidak percaya itu sebagai sosok Muhammad yang historis, begitu. Dibelah dadanya, dicuci pakai air zam-zam, kemudian ketika dia lahir teranglah seluruh jazirah Arab, begitu. Nah, ternyata kalau kita telusuri, termasuk saya adalah orang yang sangat-sangat memburu di mana manuskrip tentang biografi Muhammad. Jadi saya mencari buku yang konon katanya ditulis oleh Ibnu Ishaq itu dan Ibnu Hisham. Tetapi ternyata memang tidak ada seorang pun yang menemukan buku itu. Itu hanya kabar-kabar angin saja. Jadi kalau kita pergi ke Gramedia sekarang, ke Gramedia, ke toko buku, kita beli buku nih, namanya Sirah Nabawiyah. Sirah Nabawiyah itu adalah buku tentang biografi Muhammad. Bagaimana dia lahir, kapan dia lahir, dia lahir pada tahun gajah, pada tahun apa, kemudian dan lain sebagainya. Buku itu memang mengutip atau membawa-bawa, disadur atau diambil berdasarkan Sirah Ibnu Ishaq. Tetapi buku Ibnu Ishaq itu, manuskrip dari buku itu tidak pernah ada dan tidak pernah ditemukan sampai sekarang. Ya ampun. Berarti dalam kata lain, mereka mempercayai hal yang tidak ada. Secara akademis, ya, secara penelitian atau kajian ilmiah, saya percaya bahwa buku Sirah Ibnu Ishaq itu baru muncul di abad 19. Ya, jadi saya nggak tahu itu dirujuk dari mana. Saya kasih contoh ya, kalau kita beli Bible, kita pergi ke Gramedia, kita beli Bible kita. Bible kita itu dirujuk dari naskah-naskah lama. Ada naskah lamanya yang dijadikan rujukan dari mana cetakan kita ini bersumber. Ya kan? Ada yang dari Textus Receptus, ya kan? Ada yang dari Codex Sinai, Codex Vatikan dan lain sebagainya. Artinya, kita masih punya beberapa ribuan manuskrip yang bisa kita rujuk, begitu. Sekalipun ada berbagai macam varian di dalam manuskrip-manuskrip lama itu. Tetapi sekalipun ada banyak varian, tetap saja itu pesan utamanya itu tetap sama, yaitu bagaimana Yesus disalibkan pada masa pemerintahan Pontius Pilatus, wafat kemudian bangkit pada hari yang ketiga, gitu. Ada juga hal-hal yang berbeda begitu di dalam manuskrip kekristenan, tapi itu tidak esensial. Begitu. Apakah belajar ada studi atau kajian agama Islam di Jepang atau bagaimana? Bukan. Jadi aku ada temen namanya Rizka nih di sebelah aku. Rizka. Jadi kebetulan kan dia Islam. Nah, dia setiap jam 4 pagi dia tuh sholat. Aku bilang, kamu ngapain sholat untuk orang mati? Aku bilang gitu. Udah cari Yesus, aku bilang gitu kan. Yesus itu Tuhan yang hidup, aku bilang. Ntar kapan-kapan kamu mau nggak ngomong nih sama Bang Edis? Nah, kemarin itu kan Bang ada itu tanya jawab seputar iman gitu ya. Nah, kamu tanya kalau kalau Kristen itu jalan kebenaran, kalau Islam itu ini apa nggak jelas gitu kan. Nah, kamu tanya, Bang, kenapa di Islam itu nggak jelas gitu? Tanya gitu, ntar. Boleh, silakan. Boleh dia
iya bakal ngobrol-ngobrol dengan saya. iya ngobrol-ngobrol kan Bang gitu Boleh, boleh, maksudnya. boleh. Kasihan aku Bang sama dia, ntar kamu dijadiin istri keempat, dipoligami, segala macam. Iya, aku bilang gitu. Iya. Itu sebenarnya menjadi satu perdebatan di kalangan internal Islam sendiri begitu. Bagaimana banyak orang-orang Islam itu yang meragukan hadis-hadis itu. Karena banyak orang Islam yang meyakini bahwa itu adalah sebuah konspirasi para ulama dengan membawa-bawa nama Muhammad begitu. Iya. Seperti itu. Makanya kalau kita belajar sejarah agama Islam itu memang kita banyak menemukan hal-hal yang jauh berbeda dari yang diceritakan oleh orang-orang Islam. Iya, Bang. Begitu. Makasih ya, Bang. Sama-sama, sama-sama. Iya. Oke, Aku bisa Bang ngomong, Bang. apa itu? Silakan. Iya, aku mau ngomong nih sama perempuan-perempuan. Nih ada 2000 lebih yang nonton. Mm-mm. Nih aku sebagai perempuan, kalian juga perempuan. Dengerin aku baik-baik. Kalau kalian itu diperlakukan gak adil, contohnya nih ya, kalian itu bisa menikah kalian itu bukan. Misalnya si laki-laki ini bisa menikah sampai 4 kali, tapi ceweknya nggak bisa. Penipuan itu penipuan, jangan didengerin. Berarti kalian tuh lagi dimanipulasi. Itu tuh nggak bener, ajarannya konyol. Seharusnya kalian itu